Syekh Ibrahim Ad-Dasuki lahir pada malam terakhir bulan Sya'ban 653 Hijriah atau 1255 Masehi di kota Dusuk, Mesir. Ada sebuah cerita yang beredar di kalangan pengikutnya yang menunjukkan tentang karomah Syekh Ibrahim Ad-Dasuki saat beliau baru dilahirkan. Ketika itu beliau dilahirkan pada malam Syak, yaitu hari yang diragukan apakah sudah memasuki puasa bulan Ramadan atau belum. Ketika para ulama ragu akan munculnya bulan sabit yang menunjukkan masuknya bulan Ramadan, Syekh Ibnu Harun As-Sufi berkata, "Lihatlah anak yang baru lahir ini, apakah dia meminum air susu ibunya atau tidak?" Ibunya menjawab, "Dari sejak azan subuh ia berhenti meminum air susu ibunya." Berdasarkan hal tersebut, Syekh Ibnu Harun kemudian mengumumkan bahwa hari itu adalah hari pertama bulan Ramadan. Syekh Ibrahim Ad-Dasuki menghabiskan masa kecilnya dengan menghafal Al-Quran dan mempelajari berbagai disiplin ilmu agama seperti bahasa, tafsir, hadis, usul fikih, dan lain sebagainya dari ulama-ulama di tanah kelahirannya. Beliau menekuni fikih, mazhab Syafi'i, dan ilmu tasawuf. Syekh Ibrahim Ad-Dasuki selain menguasai bahasa Arab juga menguasai bahasa asing lain, diantaranya adalah bahasa Suryani dan Ibriyah, karena beliau juga menulis sejumlah kitab dan risalah dalam bahasa Suryaniyah dan Ibriyah. Syekh Ibrahim Ad-Dasuki adalah seorang yang pemberani, tidak mendekat kepada penguasa dan tidak takut akan celaan orang-orang di dalam usahanya menyebarkan agama Allah. Syekh Jalaluddin Al-Karki bercerita bahwasanya Syekh Ibrahim Ad-Dasuki pernah berkirim surat kepada Sultan Ashraf Khalil bin Qalawun yang berisi kritikan pedas untuknya disebabkan perbuatan zalim Sultan kepada rakyatnya. Maka Sultan pun murka dan memanggil beliau, tapi Syekh Ibrahim Ad-Dasuki menolak untuk mendatangi panggilan ini dan berkata, "Aku tetap di sini, siapa yang ingin bertemu denganku, maka dialah yang harus menemuiku." Sultan pun tidak bisa berbuat banyak terhadap Syekh Ibrahim Ad-Dasuki karena dia tahu posisinya di mata masyarakat. Akhirnya Sultan pun datang kepadanya dan meminta maaf. Syekh Ibrahim Ad-Dasuki menyambutnya dengan baik dan memberi kabar gembira akan kemenangannya dalam peperangan melawan tentara salib, dan terbuktilah kemenangan itu di kemudian hari. Syekh Ibrahim Ad-Dasuki meninggalkan banyak kitab dalam bidang fikih, tauhid, dan tafsir. Tapi yang paling terkenal adalah kitab yang masyhur disebut Al-Jawahir atau Al-Haqiq. Beliau juga mempunyai karya kasidah-kasidah dan mauizah. Sarjana orientalis memindahkan beberapa karyanya ke Jerman dan salah satunya puisinya diawetkan dan dipamerkan di British Museum London. Beberapa kutipan nasihat dari Syekh Ibrahim Ad-Dasuki antara lain, syariat adalah pokok sedangkan hakikat adalah cabang. Syariat mengandung segala ilmu yang diisyaratkan, sedangkan hakikat mengandung segala ilmu yang tersembunyi. Seluruh makam atau kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bertingkat-tingkat di dalam keduanya. Syariat itu pohon dan hakikat itu buahnya. Ahli syariat akan batal salatnya dengan bacaan yang buruk, sedangkan ahli hakikat akan batal salatnya dengan akhlak yang buruk. Apabila di dalam batinnya terdapat kedengkian atau iri hati, buruk sangka kepada seseorang, mencintai dunia, maka sholatnya batal. Imam Al-Munawi berkata, seekor buaya telah menelan seorang anak di sungai Nil. Maka ibu sang anak dengan menangis mendatangi Syekh Ibrahim Ad-Dasuki. Syekh lalu menyuruh muridnya untuk memanggil buaya yang memakan anak ibu tersebut. Maka pergilah muridnya, kemudian berseru di tepi sungai Nil, "Wahai sekalian buaya, siapa di antara kalian yang memakan seorang anak, maka hendaklah dia muncul dan menghadap Syekh." Lalu muncullah buaya tersebut dan berjalan beserta muridnya sehingga sampai ke hadapan Syekh Ibrahim Ad-Dasuki. Syekh menyuruh buaya itu untuk mengeluarkan anak yang telah dimakannya, dan dengan izin Allah, buaya itu mengeluarkan anak itu dalam keadaan hidup. Kemudian Syekh Ibrahim berkata, "Matilah kamu dengan seizin Allah."
maka segera buaya itu pun mati. Kerangka tulang buaya itu sampai saat ini masih disimpan oleh pengikutnya di samping makam beliau di kota Dasuk, Mesir. Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani berkata, "Tuanku Said Ibrahim Ad-Dasuki memiliki karomah yang banyak, hal-hal yang luar biasa, menguasai rahasia-rahasia malakut. Sejak lahir sudah berpuasa, menguasai bahasa Al-Jami, Suryani, Ibrani, Jinji, seluruh bahasa burung, binatang, dan makhluk-makhluk buas lainnya." Syekh Ibrahim Ad-Dasuki wafat pada tahun 696 Hijriah atau 1296 Masehi pada usia 43 tahun dalam hitungan kalender Hijriah atau 41 tahun dalam hitungan kalender Masehi. Beliau dimakamkan di Zawiyah, di mana beliau selalu beribadah dalamnya, di kota Dusuk, Mesir. Berdekatan dengan makamnya ada makam saudara sekaligus penggantinya, yaitu Sayyid Musa Abu Al-Imran. Beberapa kitab karya orang-orang soleh yang berbicara tentang riwayat hidup Syekh Ibrahim Ad-Dasuki, diantaranya adalah Jami Karomat Al-Awliya oleh Syekh Yusuf An-Nabani, serta At-Tabaqat Al-Kubra oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani, dan masih banyak yang lainnya.